Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, semua sehat? Sehat. Biasa aja. Baiklah, hari ini kita belajar tentang akidah akhlak ya. Buka bukunya halaman 38. Aku diomongin guru nih dari 38. Wes dua apa? Jadi di sini menerangkan tentang akhlak tercela dan riya. Sebelum kita mengetahui apa itu riya, contoh-contohnya apa, contoh-contohnya apa saja, maka kita harus mengerti dulu riya itu apa. Jadi riya menurut bahasa adalah memperlihatkan atau memamerkan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, riya adalah sikap seseorang yang suka memperlihatkan amal baiknya kepada orang lain dengan maksud agar mendapat pujian. Contoh, wong iku seneng pamer. Misalnya Mas Firman duwe peci anyar, punya peci baru, mari ngono sok-sokan laku betentang Islamin itu ya harus apa ya namanya, cek pengen ngerti, cek pengen diweruhi wong-wong kanca-kancane biar terlihat oleh teman-temannya dia punya peci baru. Si iku riya, pengen ditunjuk sesuatu sing diduweni. Nah, selain riya, sikap tercela sudah digarisbawahi. Jadi riya itu sikap yang jelek, sikap tercela itu artinya jelek. Selain riya sikap tercela, yang hampir sama dengannya adalah sum'ah. Tulis elek, sum'ah. Ditinjau dari bahasa, sum'ah artinya memperdengarkan. Kan dari kata sami, mendengarkan. Sum'ah mendengarkan, memperdengarkan. Sedangkan menurut istilah sum'ah yakni sikap seseorang yang suka menceritakan amal kebaikannya yang pernah dilakukan kepada orang lain agar mendapat pujian. Koyo misal Mas Habib itu mau jadi MC. Terus cerita menyampaikan kami ceritanya berharap mau jadi MC. Maaf ya, jadi MC kan so tegas ya, nggak usah diceritakan biar orang lain tahu, biar orang lain melihat bahwa Mas Habib ini benar-benar bisa membawakan suatu acara. Jadi dan orang-orang lihat sendiri, nggak usah diceritakan, karena apapun yang diceritakan diri sendiri ke orang lain itu bakal menimbulkan caburia, bakal menimbulkan rasa sombong. Wis dan nanti dulu. Tapi tadi ketika saya lihat Mas Habib yang jus bakar banget. Sumber itu jadi mau balik begini. Nah, bersikap riya dan sum'ah adalah sebuah kesia-siaan. Jadi sio-sio. Nggak ada gunanya sama sekali. Apa gunanya? Malah membuat diri kita sombong kan? Tapi kalau itu orang lain yang melihat, kita harus melakukan karena memang seharusnya kita lakukan. Jadi
Wong lain dulu itu malah wow, api, wow, bagus. Tapi kalau kita menceritakan sia-sia saja. Bukannya mendapat pahala dari amalnya, pelakunya malah akan mendapat dosa dan murka Allah karena ia merasa sombong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man sama Allahu bi wa man yura'illahu bihi." Barang siapa berbuat baik karena ingin didengarkan oleh orang lain, maka Allah akan memperdengarkan kejelekannya pada orang lain. Barang siapa karena ingin didengar orang lain, maka Allah akan memperdengarkan kejelekannya pada orang lain. Dalam artian itu menunjukkan Allah sok-sokan, menunjukkan kelebihannya sendiri. Dan barang siapa karena ingin dilihat orang lain, ya maka Allah akan memperlihatkan kejelekannya kepada orang lain. Jadi diwales harus poso. Niat kita malah niat kita ingin dipuji malah diri dikai elek harus poso. Ya dan Jumat adalah kebalikan dari sikap ikhlas dan beramal. Jadi kebalikannya, riya menunjukkan sesuatu amal perbuatan, kebalikan dari ikhlas. Ikhlas kan tidak ingin menunjukkan sesuatu amal kebaikan. Orang yang bersikap riya dan sum'ah sama dengan menipu Allah dan memancing kemurkaannya. Karena begitu meruginya orang-orang yang melakukan riya dan sum'ah, maka sudah sewajarnya jika kita menghindari sikap ini. Jadi kudu dihindari. Nek wis iso rumangsa iso, aja kok malah nglete, tapi harus belajar lagi. Mas Habib ketika MC bagus, tapi bagaimana belajar lagi agar lebih bagus. Berarti ning omah ku dikon MC di acara rapi kan. Ya. Pas ono slametan Mas Habib dikon niku slametan yo gak Mas Habib toh, ya Mas Firman yo belajar. Wis sapa begini? Wis pokoke kabeh apa kabeh belajar. Poin 2 macam-macam riya dan contohnya. Jadi riya menjadi beberapa macam, dibagi beberapa macam, yaitu satu riya dengan badan. Contohnya, seorang selalu menunjukkan badannya yang lemah dan kurus agar orang lain mengira bahwa dia lebih mementingkan urusan akhirat daripada perkara keduniawian. Kayak misalnya wong iku pengen didelok wong apa poso. Nek ketokane poso cungkring, gak tau mangan. Cek didelok wong kok iki. Iku rek ahli akhirat. Jadi sampai lari karo awake dhewe. Urusan dunia itu penting, mangan itu ya penting. Jadi wayahe mangan ya mangan. Kalau sampai poso ya. Poso. Iya kan? Iya. Kayak sampean puasa. Ya sudah kewajibannya ketika berbuka sampean kudu makan. Gak mangan, guys. Apa mesakne awake. Itu bentuk riya karena apa jenenge menunjukkan badannya yang lemah terus agar orang lain mengira bahwa dia lebih mementingkan urusan akhirat. Itu disapa kok kancane misalnya Mas Firman poso. Ada ibu yo awalnya cilik, gak lemu, poso terus pasti gak boleh. Jadi harus tetap nek misalnya poso ya mergo Allah, tapi jangan lupa harus diimbangi makan juga ya. Kemudian riya dalam tingkah laku, contohnya seseorang yang apabila berjalan senantiasa qomat kamit dan tangannya memutar-mutar tasbih dengan tujuan orang lain agar mengira ia selalu berzikir dan
mlaku nggo tasbih orang cumil kayak gede klopo-klopo ya. Kan tasbih biasa omah itu lho. Kalau subhanallah sekarang pemakaman gak jelas, terus ada porsi sendiri-sendiri. Dikir ketika sampean di masjid setelah sholat ketika sampean ibadah, dikir. Ketika sampean keluar ya monggo nggak apa-apa berpikir, cuman yo ojo banter-banter ya. Ketika sampean mlaku-mlaku ning kampung, subhanallah, krungu kamu gendeng kayak terus ada porsinya sendiri-sendiri. Kalau tasbih, sekarang kan orang tasbih apa digital ini ya, digital itu lagi so cetek cuma juga coba Allah jadi sama orang juga enak. Jadi ya dalam tinggal laku ada porsinya sendiri. Yang ketiga, riya dengan ucapan. Contohnya, seseorang yang selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dengan fasih, dia berharap orang yang dengan ucapannya itu mengira kalau orang tersebut sangat saleh dan pandai dalam beragama. Nah, ini contohnya ini. Contoh, alhamdulillah minasyaitonirrajim di fasih. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Kalau harus biasa lah, biasa aja. Jadi kamu mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, harus biasa. Subhanallah, alhamdulillah. Malah kata apalagi ketika misalnya mas-mas ini sholat yang jejeri calon mone atau didelok karo bapake areke sholat biasa ae kok imam wis biasa ae jangan di fase-fase biasa sebenarnya cetok ucapane. Ada porsinya lah. Ketika pelan jangan terlalu pelan, ketika fase jangan terlalu fase. Sedengar. Nah, yang keempat, riya dengan amal. Contohnya, seseorang yang selalu berjamaah di masjid dalam sholatnya dan datang paling awal sehingga ia berharap orang akan mengira sebagai orang yang rajin dalam sholat lalu memujinya. Ini barang ini, contoh barang ini. Apa jenenge ketika wis ning kampung saya menuntaskan liburan. Mentang-mentang santri itu sadurunge adzan wis teko disian. Tapi di bawah adzan gak gelem. Orang-orang wis ibu sok paling arep dhewe. Cek delok. Bapak orang yang disenang, aduh ini repot nih guys. Jadi ya emang dianjurkan ketika seseorang sudah ada panggilan sholat, ketika adzan semua kegiatan dihentikan, cepat-cepat bersih badan, wudu, kemudian berangkat. Cukup stop, jimpaling harus diri. Cuman ojo sok-sokan, ojo mergo awak dhewe lungguh ning arep cek iso didelok wong kok ketok alim, ketok rajin ojo. Jangan sampai kayak gitu. Itu juga perbuatan dari riya juga. Jadi yang biasa-biasa saja. Santri itu jadi sih biasa-biasa aja. Tapi sampean ini pondok kan biasa-biasa. Kayak sholat malah berhenti sih dari banyak rumah sombong. Aduh. Akhirnya aku sih sholat di samping Pak ya. Gede kan gue.
kacau ini, kacau. Kemudian beberapa macam dan contoh yang di atas telah memberi kita sebuah pemahaman bahwa semua hal yang diperbuat manusia dengan tujuan agar mendapat pujian dan penghargaan dari selain Allah adalah riya, yang hukumnya haram. Jadi perbuatan manusia dengan tujuan mendapat pujian, yang dimaksudkan kita melakukan sesuatu agar mendapat pujian dari orang lain, itu bentuk riya. Gak disenengi kalau sing haram. Sampai jadi santri yang biasa-biasa saja. Dia kan santri itu biasanya nerima apa ae. Sarungan yo gak sampai sarung sing apik-apik, jebol-jebol sarung sing bolong, sarung gak bolong iki. Bolong bisa jebol. Ya biasa-biasa saja. Tidak usah santri mulai-mulai itu gawe jalur komplani itu jalur BHS. Aku rasanya nggak bisa BHS saya belum ngerti. Aku isi gajah duduk lalai kencing. Kemudian yang poin ketiga, larangan berbuat riya. Larangan berbuat riya. Larangan berbuat riya ditegaskan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 264 yang berbunyi, artinya ayolah, itu Arabnya sampai bocor langsung artinya saja. Gue tak sampai Arabnya sampai nggak ngaji kacau ya. Oke, artinya wahai orang-orang beriman, jangan akan menghilangkan pahala sedekah dengan menyebut-nyebutnya atau menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya pada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Seterusnya sampai muncul ini itu mesti tegas nih larangan bahwa dia itu kauleh. Dalam ayat di atas dengan jelas memberi contoh perbuatan riya, misalnya memperlihatkan atau menyebut-nyebut atau menyakiti hati orang yang menerima ketika bersedekah. Saat ini kan musim corona ya. Musim corona banyak orang yang saling membantu biasanya. Tapi yang membantu itu tidak langsung direno, tapi untuk difoto di sini. Di posting, aku captionnya kata-katanya alhamdulillah, padahal judulnya kok paling teknologi, nggak seimbang lah, wis malah itu bisa menyakiti hati si penerima. Atau misalnya ketika sampean saling tukar kado ke teman sampean, misalnya orang konco sampean sih ulang tahun, sampean kayak kado, terus sampean foto dengan caption kado ini api kayak ini, jawabannya api, bilang dibuka waktu tok, terus kacau gitu. Jadi kalau jangan sampai perbuatan yang kita lakukan itu karena ingin dipuji orang lain. Ini akibat buruk dari sifat riya. Perbuatan riya hanya akan membawa akibat buruk pada diri pelakunya. Berapa akibat buruk itu antara lain: 1. Riya termasuk syirik kecil. Termasuk syirik. Syirik itu kan seperti menyekutukan Allah kan. Cuman ya walaupun belum besar, masih terbilang syirik kecil, tapi kan sesuatu yang kecil itu kalau lama-lama menjadi besar. Kayak sampean dia cilik bayi suwe model cilik lah jadi gede. Nah, semua orang yang berbuat syirik akan mendapatkan dosa dan murka Allah.
mengenai kedudukan riya sebagai syirik, Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkun al-asghar. Qalu ya Rasulullah wa ma syirkul asghar, qala riya. Kanjeng Nabi dawuh, sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan dari beberapa hal adalah syirik kecil. Kemudian sahabat bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, ya. Rasulullah pun dawuh ngoten, termasuk syirik kecil. Jadi jangan sekali-sekali terbesit di benak sampean ingin dipuji karena orang lain. Wis sampean ate ngamal ibadah ya wis iku. Wis lah ben wae sampean ono Jumatan biasanya nek kota amal lewat. Kota lewat. Mbok paling sampean gawe suruh-suruhan, Bang. Jadi suruh-suruhan ya dileboni duit. Boni duit cuma yo ngono wis gak usah. Kok mentang-mentang sampean duit 1.000 sampean 100.000 nih enggak oleh. Kemudian menghilangkan amal kebaikan seperti yang telah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Jadi riya malah menghilangkan amal kebaikan. Sia-sia itu sia-sia. Nah, yang keempat, jika dia akan mendekatkan seorang pada kekafiran yang menjerumuskan ke neraka. Jadi malah pengen mlebu swarga, iki malah dilebokno ning neraka. Aduh wis duit ilang. Wis mlebu neraka pisane nenek temen iki wis. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu itu berdasarkan ingin dipuji orang lain. Wallahu a'lam. Bisa.